Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amin Hamidi, Sarjana Pendidikan. Untuk tahun pelajaran 2020-2021, saya akan mengampu mata pelajaran seni budaya di kelas 12. Dan saya bertugas di SMA Negeri 1 Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Nah, untuk pelajaran kita kali ini, anak-anak semuanya silahkan belajar di rumah, jaga terus kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Baik, kita masuki pelajaran berikutnya, yaitu di bab ketiga. Ada buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, edisi revisi 2018, bukunya seperti ini. Oke, ini dia bukunya. Silahkan dibuka halaman 48. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang musik kreasi, tekniknya, teknik musik kreasi. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah apa itu musik. Oke, apa itu musik? Musik itu bermacam-macam pengertiannya bagi manusia, tergantung siapa yang mengartikannya. Ada yang mengatakan ya musik itu ya bagi saya ya sesuatu yang susah untuk saya tinggalkan. Kata si A, kata si B ya musik itu ya bagian dari hidup saya. Si C datang lagi. Datang lagi yang lainnya mengartikan musik itu adalah sesuatu hal yang susah untuk saya ungkapkan. Pokoknya saya butuh musik. Begitu. Dan ada juga yang mengatakan kalau musik itu ya ungkapan perasaan dia. Ya, music it's my life katanya. Music is my life. Musik adalah hidupku katanya. Ya, itu tergantung karena musik itu adalah bahasa universal dari manusia. Begitu. Oke. Nah, di pelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah teknik musik kreasi. Teknik. Jadi setelah kita mengetahui musik tadi, sekarang tekniknya dulu. Mohon maaf kalau terbalik, kalau dalam judul adalah tekniknya terlebih dahulu. Nah, sekarang teknik. Teknik itu apa? Teknik itu ya kita tahu teknisnya seperti apa. Teknik itu banyak orang mengatakan di rumah, bukan seperti itu tekniknya, bukan seperti ini tekniknya. Tekniknya seperti ini ya. Teknik itu adalah cara kita gitu. Cara kita berbuat, cara kita melakukan sesuatu. Nah, di sini yang harus kita pahami adalah cara membuat musik kreasi gitu. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan dari judul kita di bab 3 adalah teknik musik kreasi. Ada 3 kata. Yang pertama teknik, yang kedua musik, yang ketiga adalah kreasi. Kreasi itu apa? Hasil modifikasi dari manusia. Kreasi itu namanya. Hasil kerja yang berdasarkan modifikasi. Sebenarnya sudah ada terlebih dahulu, cuman dimodifikasi lagi. Dibikin yang lebih baru lagi, digabungkan antara ini. Nah, ibarat makanan, makanan itu seperti mie instan. Mie instan itu nanti akan dikreasikan orang, ada mina segala macam, itu mie itu bikin seperti ini, martabak mie segala macam. Nah, mohon anak-anak kami kalau berbicara tentang makanan jangan terlalu dibayangkan makanannya, karena kita fokus lagi belajar, oke? Sekarang kreasi tadi seperti yang saya bilang, kreasi itu adalah hasil modifikasi dari manusia. Itu intinya. Jadi anak-anak kami tidak perlu terpaku kepada buku, tidak perlu terpaku kepada apa yang kalian baca ini, apa yang kalian dengar. Yang dibutuhkan oleh seseorang itu adalah pola pikirnya. Sejauh mana kita berpikir. Jangan dipikirkan apa yang didapat dari buku ini, jangan total ambil dari buku ini semuanya, hafal semuanya. Albert Einstein yang
punya IQ itu jauh di atas rata-rata, boleh kita tantang, dia tidak akan mampu menghafal 10 halaman dalam satu malam. Oke, jadi inti belajar kita adalah pahami. Pahami, bukan dibaca dan dihafal. Pahami, itu kata kuncinya. Nah, masuk ke musik kreasi kita. Untuk teknik musik kreasi, sebelumnya saya perjelas apa sih sebenarnya musik kreasi itu. Pak, seperti apa sih musik kreasi itu tuh? Musik kreasi itu adalah musik yang sudah ada, cuman dibikin versi barunya, kemudian dikasih isian-isian yang lain atau bumbu-bumbu yang lainnya. Contoh, saya pernah membuat musik untuk paduan suara di sekolah. Itu musiknya adalah lagunya adalah lagu Lancang Kuning. Lancang Kuning itu kan aslinya cuman gambus dengan vokal. Kemudian setelah anak-anak kami menonton video musik tradisi tadi yang Lancang Kuning, nah saya buat dalam versi saya sendiri. Saya kreasikan kira-kira seperti ini. Silahkan didengarkan. Oke, sudah dengar? Itu dia. Silahkan dibedakan dengan yang pertama. Nah, di mana musik kreasi itu tuh? Nah, untuk teknik pembuatan musik kreasi, menurut saya tidak ada patokan tekniknya. Di dalam buku juga lihat, tidak ada patokan teknik yang secara mendasar, baik dia secara mendasar ataupun khusus, tidak ada teknik yang diajarkan baku di sana. Alasannya kenapa? Alasannya adalah ketika orang membuat musik itu tuh dia tidak akan berpikir dia tidak akan berpikir saya mau bikin seperti ini nih. Mohon maaf, dia akan berpikir saya mau buat seperti ini nih. Nah, intinya adalah ketika seorang komposer itu, ingat anak-anak kami, komposer itu adalah orang yang membuat musik, nah, atau arrangernya. Nah, karena kita musik kreasi, kita pakai yang namanya arranger. Arranger itulah orang yang memodifikasi musik tersebut, mengaransemen ulang. Nah, kenapa menurut saya itu tidak ada teknik khusus dalam membuat sebuah musik kreasi? Alasannya seperti ini. Ketika kita membuat, contohnya saya membuat musik kreasi berdasarkan apa yang saya pikirkan, apa yang saya inginkan, seperti apa harus saya buat. Saya bikin seperti ini, pokoknya saya bikin seperti ini. Nah, itu teknik yang saya punya.
Kalau orang lain dia membuat musik itu berdasarkan pokoknya nanti sebelum saya bikin musik saya harus bikin judulnya. Pokoknya judulnya ini. Begitu. Dia akan bikin judulnya, saya mau judulnya nanti ini nih. Nanti musiknya akan bikin saya alur seperti ini nih. Ada orang yang membuat musik itu tuh dia tidak ada memikirkan apa-apa. Pokoknya standby, pegang alat musik, jreng, mainkan semuanya. Habis itu tuh baru setelah selesai dikasih bumbu-bumbu pemanis semuanya, bass diisi, gitar diisi, keyboard, biola, string, brass section diisi semuanya. Nah, baru dia menetapkan judul apa yang mau dia taruh di sana. Seperti itu alasannya. Kalau menurut saya, entah dia itu kalau menurut orang lain. Karena saya juga belum ada ketemu teknik secara khusus membuat musik itu seperti ini. Membuat musik kreasi itu seperti ini. Tidak ada. Ada orang yang membuat musik itu tuh, saya juga membuat musik itu tuh, yang pertama, saya cuma memainkan akor misalnya. Nah, saya mainkan akor seperti itu tuh, kemudian saya larikan ke sini. Saya membuat seperti itu tuh. Kemudian setelah saya buat demikian, baru saya pikirkan seperti apa kira-kira melodi yang harus saya buat. Begitu. Ya. Jadi anak-anak kami, kalau musik itu tuh musik kreasi itu adalah intinya musik yang kita buat sedemikian rupa yang sebelumnya musik itu sudah ada atau lagu itu sudah ada. Contoh musik kreasi seperti yang saya jelaskan tadi dan sudah saya perlihatkan videonya, ya kira-kira seperti itu tuh. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, anak-anak kami boleh membuat musik, berkreasi lah kalian. Saya tidak membatasi kalian itu harus kreatif di bidang musik, tidak. Silahkan keluarkan kreasi kalian. Kreasi itu asal kata dari kreatif, ya. Kreatif, kreasi. Kreatif itu ya hal-hal baru yang kita buat dengan memodifikasi barang-barang tersebut. Kemudian silahkan anak-anak kami mulailah berpikir, mulailah membuka pikiran itu secara luas. Ingat, saya batasi ruang lingkupnya. Anak-anak kami semuanya ini saya khususkan untuk siswa-siswi saya di SMA Negeri 1 Bangun Purba. Kita ketahui SMA Negeri kita berada di daerah perbatasan Provinsi Riau dengan Sumatera Utara. Artinya apa? Kita tergolong berada di pinggir kota. Namun ingat, anak-anak kami semuanya, kita boleh tinggal di perkampungan, tetapi pikiran kita tidak boleh kampungan. Oke? Semangat belajar dan pinggirkan kata-kata orang lain di sekitar kita. Oke? Pokoknya jangan dengarkan kata-kata orang. Oke? Jika ada pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak kami semuanya, anak-anak saya semuanya, khususnya yang di kelas 12, atau dari pendengar-pendengar semuanya, penonton-penonton setia di channel YouTube saya, silahkan ajukan pertanyaan. Saya bukan robot, bukan komputer, saya juga manusia. Kalau sekiranya pertanyaan itu bisa saya jawab, akan saya jawab. Dan apabila pertanyaan tersebut saya ketahui jawabannya, maka akan saya jawab. Dan apabila saya tidak tahu jawabannya, mari sama-sama kita cari tahu jawabannya. Karena saya juga manusia biasa, saya punya keterbatasan. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah ya konsep musik kita seperti apa sebenarnya. Nah, di dalam buku itu ada konsep musik kita. Yang paling atas itu nanti akan ada seni musik, kemudian ada musik vokal, musik internasional lokal, musik instrumen. Nah,
Musik vokal itu biasanya disebut dengan orang akapela karena menggunakan vokal semuanya, vokal atau suara manusia. Akapela biasanya disebut dengan akapela. Entah ada istilah baru, saya juga belum tahu. Kemudian musik internasional, nasional dan lokal. Internasional itu ya berada di luar daerah, di luar negara Republik Indonesia karena kita tinggal di Indonesia. Kemudian ada nasional. Nasional ya pasti sudah tahu, tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian lokal. Lokal ini biasanya lebih cenderung ke musik tradisional, musik daerah kita. Nah, dari pembagian tersebut ada musik tradisional, musik kreasi baru atau modern, dan kontemporer. Kita bahas satu persatu. Tradisional itu adalah saya batasi musik tradisional itu adalah musik yang hidup dan berkembang dari zaman dahulu sampai sekarang itu masih dipakai. Itu musik tradisional. Nah, apa ciri-ciri musik tradisional? Ciri-ciri musik tradisional itu biasanya memakai bahasa daerah, akord cenderung gampang, kemudian lirik menggunakan liriknya mudah dihafal, kemudian menggunakan alat musik daerah. Itu contohnya. Selanjutnya ada musik klasik. Musik klasik ini adalah musik yang hidup dan berkembang dari zaman dahulu. Kalau ini musiknya, ini saya buka lagi. Saya buka lagi ruang lingkupnya. Musik klasik ini adalah musik yang berkembang dari zaman dahulu, ketika mulai dari tahun 1700-an. Kalau musik klasik. Sebelum musik klasik itu ada namanya musik zaman barok. Musik barok, zaman barok. Itu namanya. Sebelumnya itu ada musik zaman Renaissance, Mesir kuno. Nah, setelah musik klasik itu adalah musik romantik. Musik romantik. Nah, kalau pembahasan ini menarik sekali. Menurut pengalaman saya atau pengetahuan saya, di zaman musik barok itu awal-awal perkembangan musik yang cukup pesat kalau menurut saya. Kenapa cukup pesat? Karena di zaman barok ini salah satu komposer terkenal waktu itu namanya adalah Johann Sebastian Bach. Nah, Johann Sebastian Bach ini adalah orang yang diberikan gelar oleh masyarakat dunia sebagai bapak kontrapung sedunia. Apa itu kontrapung? Nah, ini kan menarik lagi nanti pembahasannya. Di dalam musik kontrapung itu adalah salah satu jenis dalam musik poliponik. Musik poliponik. Nah, musik itu kalau saya bagi lagi itu ada 3 macam. Yang pertama poliponik, yang kedua monoponik, yang ketiga homoponik. Poliponik, monoponik, dan homoponik. Poliponik itu tuh adalah contohnya karya musik jazz Bach. Jazz Bach itu mungkin anak-anak kami kenal semuanya ya. Karya terkenalnya itu salah satunya yang sering dipakai di bel-bel sekolah. Apa kayak mana? Tan dararara tan 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 dararara tan 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 dararara tan dararara tan dararara. Nah, itu salah satu adalah musik yang diciptakan oleh Johann Sebastian Bach. Atau mungkin anak-anak kami boleh dengar salah satu karyanya Johann Sebastian Bach itu ketika mungkin ada beberapa anak-anak kami yang pernah dengar ringtone handphone orang zaman dahulu di Nokia 3310 itu. Ya, itu salah satu karya dari Johann Sebastian Bach. Kalau tidak salah itu judulnya adalah Badinere. Badinere. Itu sering dipakai orang di ringtone handphone orang zaman dahulu.
Mungkin ada juga yang sekarang yang memakai, ada yang memakai. Nah, itu salah satu karya dari Johann Sebastian Bach. Zaman barok ini perkiraan tahunnya adalah dari tahun 1600-an sampai 1700 awal. Kemudian masuklah dia ke musik klasik. Musik klasik ini banyak sekali komposer yang terkenal di sana. Salah satunya adalah salah satu musisi atau komposer paling pintar di dunia menurut saya, namanya adalah Wolfgang Amadeus Mozart, atau biasanya dipanggil orang Mozart. Mozart itu tuh tipikal dia ini adalah orang yang ceria, pokoknya suka humor gitu, suka berhumor. Karya terkenal dia mungkin anak-anak kami tahu tahu karya dia, yang terkenal dari dia itu, karya yang terkenal dari Mozart. Itu karya dia tuh. Kemudian ada juga yang karya itu tuh, Mozart yang tipikalnya itu ceria. Seluruh karya Mozart itu biasanya itu karya-karya yang ceria-ceria semuanya. Kemudian komposer yang terkenal berikutnya adalah namanya Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven. Nah, ini komposer yang terkenal dengan temperamennya, sifat pemarahnya, yang hingga akhir hayatnya itu tidak pernah menikah. Tidak pernah menikah karena terlanjur mencintai satu orang wanita. Namanya adalah Alice. Makanya ada karya beliau, karya Beethoven ini yang sangat fenomenal sekali. Dan seluruh pemain keyboard, pemain piano ini salah satu karya yang harus dia ketahui. Kira-kira seperti ini. Karya dari Beethoven. Judul karyanya adalah Furales. Nah, kemudian bergeser di akhir tahun 1700-an itu masih ada komposer namanya itu Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi ini nih salah satu komposer pemain biola gitu. Jadi terkenal dengan speednya pemain biola dengan teknik-tekniknya yang luar biasa. Namanya adalah Antonio Vivaldi. Nanti silahkan cari di YouTube. Salah satu karya yang dipakai orang dalam pembuatan iklan dipakainya musik Antonio Vivaldi ini adalah ketika seorang pemain biola asal Jerman kebangsaan Indonesia namanya Iskandar Wijaya. Kalau tidak salah dia itu karya itu dipakai pada iklan kopi. Iskandar Wijaya main biola, begitu.
drank the best. Sugar Group Companies presents JJ Royal Coffee. Ini memakai apa di situ? Nah, berbicara soal musik ini memang tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Panjang. Rasanya tidak cukup saya jelaskan dalam video ini. Nah, bagi anak-anak kami, mohon maaf, kreasi baru atau modern. Nah, kreasi baru atau modern ini contohnya. Contoh kreasi baru atau modern sekarang ini termasuk dalam musik kreasi adalah mungkin anak-anak kami pernah nonton salah satu YouTuber terkenal. Contoh yang YouTuber yang terkenal dengan cover-covernya. Yang pertama mungkin anak-anak kami pasti kenal dengan Felix. Nah, dia itu sering sekali itu mengcover-cover lagu orang. Nah, itu tuh sudah termasuk kreasi itu tuh. Kemudian Adlani Rambe yang menyanyi "Kalau seorang diri hanya berteman sepi dan angin malam." Tuh Adlani Rambe yang terkenal dengan salah satu coveran dia yang paling fenomenal itu ya Seberkas Sinar yang dari Deddy Dores itu. Nah, mungkin anak kami ada pengetahuan lain tentang musik kreasi modern ini kira-kira seperti itu contohnya. Silahkan anak-anak kami mengeksplorasi pengetahuannya sampai di mana gitu. Kemudian kontemporer. Nah, untuk musik kontemporer ini saya tidak akan bisa jelaskan lebih dalam lagi karena memang orang yang paham dengan musik kontemporer ini adalah hanya orang-orang tertentu saja. Kalau orang-orang awam seperti kita ini pasti akan susah memahami musik kontemporer tersebut. Kenapa susah? Karena musik kontemporer ini adalah musik yang dibuat berdasarkan apa yang komposer itu mau, apa yang pemain itu mau. Pokoknya dikasih kebebasan bikin sama kamu. Nah, seperti itu. Ya. Oke, itu saja. Kesimpulannya adalah musik kreasi itu adalah musik hasil inovasi, bukan inovasi sih. Ya, inovasi boleh. Hasil modifikasi inovasi dari orang tersebut untuk membuat dalam versi barunya atau versi dia gitu. Itu dia musik kreasi. Nah, untuk anak-anak kami saran dari saya, cintailah seni karena Allah itu menciptakan dunia ini penuh dengan seni, penuh dengan keindahan. Kemudian seni itu, apalagi seni musik, salah satu bidang yang sangat berperan dalam perkembangan dunia. Orang menangis pakai musik, orang tertawa ada musik, orang meninggal pakai musik, orang hajatan pakai musik, apalagi orang pesta pakai musik. Nah, musik itu penting. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk anak-anak kami, semangat belajar, jangan pernah menyerah. Tingkatkan kualitas pendidikannya, perbanyak pengetahuannya, dan yang pasti adalah tetap hadapi seluruh perubahan global yang ada di dunia ini. Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.